wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa hadir dalam majlis ini kita kembali. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya duduk di majelis ilmu sekalipun hanya sesaat, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang umurnya. Tula hayati. Dan tentunya majelis ilmu tidak seperti majelis perempatan, ya. Tidak seperti majelis ngopi, tidak seperti majelis gaple, tidak seperti majelis yang lainnya yang sia-sia. Baik. Tapi ketika kita mau sabar, maka kita nanti akan merasakan kelezatan setelahnya. Setelah rasa pahit tadi, akan ada rasa lezat yang berikutnya. Tidak hanya thalabul ilmi, ibadah kita sebenarnya nafsu kita ini gak mau. Cuma karena ini tuntutan syariat Islam, maka kita melaksanakan karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahit, tapi kalau kita terus paksa jiwa kita ini, maka nanti akan muncul rasa lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun maksiat itu kelezatan yang hanya sementara. Kelezatan yang hanya sementara. Adapun setelahnya penyesalan. Ya kan? Penyesalan, musibah, bencana dan seterusnya. Maka bersabarlah dalam majelis ilmu. Duduk di majelisnya, bermuamalah kepada ustadznya, bersabarlah. Karena kalau kita tidak mau bersabar, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kata Imam Syafi'i, bersabarlah duduk bersama seorang guru. Kalau kamu tidak sabar, kamu tidak akan mendapatkan ilmu selamanya. Namanya seorang guru itu ya manusia biasa. Kalau kita nggak sabar, entah penjelasannya, entah perilakunya, kita harus sabar. Ya, harus sabar. Duduk di majelis ilmu,
dan sabar dengan gurunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai fitnah, ujian. Ana ujian bagi antum, antum ujian bagi ana. Istri ujian bagi suaminya, suami ujian bagi istrinya. Apakah kita mau sabar? Kalau kita ini gak sabar dalam bermuamalah, gak mungkin kita bisa bermuamalah. Gak punya teman kita. Makanya kita harus bersabar. Baik. Terutama dalam hal ibadah, pasti jiwa kita ini menolaknya, ngajaknya kepada hal-hal yang menyimpang, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di majlis memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke kitab kita. Terakhir kita telah menyelesaikan Al-Maqid Ats-Tsalits ya. Pokok yang ketiga. Ya, pokok yang ketiga ya. Masih ingat enggak? Yaitu jam'u himmatin nafsi alaih. Mengumpulkan seluruh tekad untuk menuntut ilmu agama. Dan ini tidak terwujud kecuali dengan 3 hal. Kemarin sudah. Yang pertama al-hirsu, semangat. Yang kedua al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga adamul ajzi an bulughil bughyati minhu, tidak boleh lemah untuk sampai kepada tujuan. Jadi cita-cita kita ini tidak akan terwujud kecuali dengan 3 hal ini. Semangat, mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Dan ini terkumpul dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah atas apa yang akan membawa manfaat bagimu, dan mohon pertolonganlah kepada Allah, dan jangan lemah. Boleh jasad kita ini tua, umur kita sudah tua, tapi himmah kita nggak boleh lemah, semangat kita nggak boleh lemah. Jasad boleh tua, rambut boleh sudah beruban, tapi semangat tetap membara. Nggak ada istilah, lah saya nggak bisa ngapal, saya sudah tua. Nggak ada istilah. Para sahabat dulu kalau kita lihat baca sirahnya, tua-tua mereka mengenal Islam. Para ulama kita, para sahabat, mereka sudah berumur ya, ada yang 80 tahun, ada yang 40 tahun. Seperti itu. Jadi kita ini harus tetap himmah, harus tetap semangat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Baik. Karena Nabi juga mengatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kuat fisiknya, kuat melawan hawa nafsunya, kuat dalam segala hal, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Dan pada setiap keduanya itu ada kebaikan. Sekalipun lemah, dia orang beriman tetap ada baiknya. Baik. Tapi yang kuat, yang semangat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke Maqid Ar-Rabi ya. Pokok pengagungan terhadap ilmu yang keempat. Jadi kita belajar ini supaya kita ini bisa mengagungkan ilmu, bisa menjadikan ilmu itu sesuatu yang kita cintai. Karena sudah kita terangkan ya para ulama bagaimana mereka semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Di antaranya siapa? Ibnu Mundi berangkat menuntut ilmu ya. Umur 20 tahun tidaklah dia kembali ke rumahnya kecuali sudah berumur 65 tahun. Semangat gini. Imam Ahmad keliling ke negeri-negeri Islam mengumpulkan hadis.
sehingga terwujudlah sebuah kitab Al-Musnad. Itu isinya kitab hadis. Itu beliau keliling ke negeri-negeri Islam mencari para perawi hadis, dikumpulkan sehingga terkumpul Al-Musnad, kitab yang sangat agung, kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Semangat mereka. Nah, kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu harus juga semangat, gitu ya. Baik. Al-Maqit Ar-Rabi, pokok yang keempat dari pengagungan terhadap ilmu adalah sarful himmati fi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Mengerahkan seluruh semangat untuk ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Mengerahkan seluruh semangat untuk mempelajari ilmu Quran dan sunnah. Jadi fokus kita kepada ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah sebelum ilmu yang lain. Dan hendaknya kita ini tanamkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita. Baik. Jadi ilmu agama dulu, yang lain itu nomor 2. Yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ajarkan adalah bagaimana kita bisa mengenal huruf hijaiyah, sehingga kita bisa membaca Al-Quran, bisa membacanya dalam sholat kita, bisa kita ajarkan kepada anak istri kita. Itu yang paling wajib. Maka di pesantren ada halakoh anak soleh. Jadi paut-paut itu sudah setengah juz hafalannya, TKA itu sudah 1 juz, TKB mau SD ya, ada yang sudah 1,5 juz, ada yang dari rumah itu sudah ada yang 2 juz, 3 juz. Subhanallah. Baik. Hendaknya perkara ini yang kita tiru. Jadi kita fokuskan semangat kita kepada ilmu Quran was sunnah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Maka pegang teguhlah terhadap apa yang diwahyukan kepadamu, innaka ala siratil mustaqim, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Allah katakan fastamsik, pegang teguh apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi pertama yang kita pelajari, yang kita pegangi adalah ilmu Quran dan ilmu sunnah. Tapi kebanyakan kaum muslimin ya sudah, dari TK sampai perguruan tinggi, apa yang diajarkan? Dunia. Iya, TK sudah diajarin nyanyi. Kalau TK di pesantren nggak kenal balonku ada 5, nggak kenal. Begitu. Bahkan para ulama dulu kita ketika menimang anaknya itu bukan pakai nina bubuk, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Jadi anak sejak kecil itu sudah diajarkan kalamullah, didengarkan kalamullah. Kan? Kalau sekarang apa? Di kandungan saja sudah didengarkan apa? Musik begitu ya. Kita jangan mortal, gitu ya. Nimang anaknya surat-surat pendek agar yang mereka dengar, yang mereka lihat dari orang tuanya itu so. Maka di antara para ulama kita 7 tahun sudah khatam Al-Quran, sudah hafal 8 tahun, sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Jangan kita suguhkan ya gimana? Kita mau anak kita hafid, tapi tiap hari HP, tiap hari TV, enggak mungkin. Begitu. Baik. Jadi fokuskan ya semangat kita kepada ilmu Quran dan ilmu sunnah. Ini ilmu yang paling wajib sebelum ilmu-ilmu yang lain. Allah katakan tadi, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratil mustaqim. Kemudian beliau katakan, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa rasulihi. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat itu sumbernya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ke sana.
Jadi kalau ada seorang ustadz menyampaikan tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Karena sumber ilmu yang bermanfaat dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat. Kenapa kita harus memakai pemahaman para sahabat? Karena Al-Quran, hadis terjadi pada saat itu dan dijelaskan oleh Nabi, maka pemahaman ada pada mereka. Kita yang khalaf, orang yang belakangan, harus mengembalikan pemahamannya kepada salaf, orang yang terdahulu. Jangan dipahami sendiri, rusak nanti Al-Quran. Tidak bisa. Jadi setiap ilmu yang bermanfaat sumbernya itu dari kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, setiap disebutkan kata ilmu yang itu bersumber dari Al-Quran atau dari Sunnah atau dari kalam sahabat atau dari kalam para ulama, yang dimaksud adalah ilmu agama. Jangan dipahami ilmu yang lain. Ya, saya ulangi. Kalimat ilmu yang keluar dari Al-Quran, dari Sunnah, dari kalam sahabat, dari kalam para ulama, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Jadi ketika saya membaca tadi, setiap ilmu yang bermanfaat pahami. Di benak kita yang dimaksud ilmu itu apa? Ilmu agama, bukan ilmu dunia. Karena ilmu dunia tidak ada sedikit pun pujian ya di dalamnya, kecuali ilmu dunia yang membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah katakan, persiapkanlah dari memanah, siapkanlah untuk memerangi agama Allah, dari menunggangi kuda, dari memanah, Allah suruh persiapan. Nah, ini lomba-lomba yang boleh dihadiahi ya, seperti ini. Naik kuda, memanah, renang, lari, begitu ya, main pedang, begitu. Jangan main bola, main kasti, main voli. Sekarang semuanya dibeli hadiah, padahal nggak ada manfaatnya. Sedangkan yang juara satu misalnya dunia Al-Quran nggak dipublikasikan, hadiahnya biasa-biasa saja. Ini keliru. Jadi semangatnya pemuda hari ini bukan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, begitu. Bahkan sekarang ada tuh kuliah khusus kiper, ada nggak? Kuliah khusus back, apa lagi? Nah, sampai seperti itu. Subhanallah. Baik. Kemudian kata beliau, wabakil ulumi imma khadimun lahuma fayukhadhu minhu ma tahaqqaqu bihil khidmah. Dan selainnya dari ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu itu dipelajari untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ilmu nahu, di sini belajar yang mutarad. Ilmu sorob, fa'ala yaf'ulu fa'lan, huwa huma hum. Sudah belajar belum? Udah lama libur? 2 tahun libur. Nah itu dipelajari untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, untuk membaca kitab gundul. Kitab ulama kan gundul-gundul, bahasa Arab semuanya. Kalau nggak belajar ini, nggak bisa. Tiba-tiba kok ke maktabah buka kitab gundul, ya nggak bisa. Gundul sendiri nanti, ya kan? Nggak bisa memahami. Ada kaidahnya untuk membaca, untuk memahami. Jadi selain ilmu Al-Quran, selain ilmu Al-Quran dan Sunnah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi ilmu itu digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, au ajnabiyun, atau ilmu itu ilmu yang asing, tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa contohnya? Nanam semangka, nanam jagung, nanam pari, apa lagi? Intinya nggak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kata beliau, fala yadurrul jahlu bihi, maka tidak mengapa, tidak memudoroti jika kita ini enggak memahami ilmu tersebut. Enggak mengapa. Berarti bukan saya mengharamkan sekolah loh ya, karena ada yang keras pemahamannya. Sekolah haram, begitu mutlak. Enggak bisa.
Begitu. Karena di situ nanti ada ya ilmu matematika dan ilmu yang lain yang bisa membantu. Bahasa Indonesia untuk ceramah, ya kan? Kalau anak nggak sekolah, ada pemahaman yang ekstrim seperti itu, nggak sekolah. Jadi anaknya itu di desa sana ya cuma temannya sekolah, dia cuma apa istilah orang Jawa itu, keluntang-keluntung, gitu ya. Kesana kemari nggak jelas begitu, nggak diajari, ya sudah dibiarkan begitu saja. Sekolah haram, nah ini nggak bisa. Baik. Boleh kita memahami ilmu yang mubah. Ketika sahabat mengawinkan kurma mereka, Nabi katakan itu nggak berguna. Maka mereka meninggalkan, karena Nabi mengatakan seperti itu. Setelah ditinggalkan, kurmanya nggak ada yang buah. Mengadu mereka kepada Nabi. Maka Nabi katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih paham tentang urusan dunia kalian, ya sudah. Sekarang kawinkan lagi kurmanya, ya kan? Baik. Mubah, silakan. Begitu. Baik. Ketika nggak dikawinkan, nggak ada buahnya. Seperti apa, semangka kan harus dikawinkan itu ya. Kalau dikawinkan nggak buah. Antum a'lamu bi syu'uni dunyakum atau bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih paham dengan urusan dunia kalian. Baik. Jadi selain ilmu Al-Quran dan Sunnah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu yang bisa membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ilmu yang asing, nggak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini boleh dipelajari, cuman nanti dilihat manfaat atau tidak. Terkadang sudah belajar lama bertahun-tahun nggak ada manfaatnya. Apa contohnya? Belajar apa? Apa? Baik. Kita sekolah, kita pelajari, cuma ini dalam praktek kehidupan kita nggak begitu berguna begitu. Baik. Fala yadurul jahlu bih, kata beliau, maka ini nggak bermudorot kalau kita ini nggak mengetahuinya. Kemudian kata beliau, wama ahsana qaula Iyadil al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma. Alangkah bagusnya apa yang diucapkan oleh Iyad al-Yahsubi dalam kitabnya al-Ilma. Kata beliau, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Ilmu itu bersumber pada dua pokok, tidak ada yang lain. Illal mudillu anit tariqil lahibi. Selainnya, ya, bisa jadi orang itu tersesat dari jalan yang terang, yaitu ilmu Alkitab dan ilmu athar, allati qad usnidat an tabi'in an sahibi, yaitu ilmu athar yang diriwayatkan dari tabi'in, dari sahabat. Jadi ilmu itu ada pada dua pokok, yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Adapun ilmu yang lain bisa jadi itu ilmu yang akan menyesatkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ingin melajari sesuatu, coba kita timbang, apakah ini diizinkan oleh syariat atau tidak. Kalau nggak diizinkan, tinggalkan. Begitu. Belajar ngerakit bom misalnya. Nah ini musim-musim teroris mah belajar ngerakit bom misalnya. Nggak berguna ketika itu. Negara kita aman. Begitu. Jangan orang kafir 1-2 orang itu dibom. Padahal itu kafir dhimmi, kafir mu'ahad, nggak boleh dibunuh, ya kan? Nabi mengatakan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad atau kafir dhimmi ini, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Sampai seperti itu ya, Nabi katakan. Baik. Jadi dua pokok pada hakikat ilmu itu, yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu athar yang diriwayatkan dari tabi'in, dari sahabat, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena emang hadis itu diriwayatkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. An dari tabi'in, dari sahabat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad ini bagian dari agama. Walaulal isnad laqala ma syaa man syaa. Laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, manusia akan berbicara seenaknya. Dari nabi, dari sahabat, dari tabi'in. Semuanya kita bisa jadi ahli hadis kalau nggak ada sanad. Tapi hadis itu dijaga dengan adanya sanad. Dan ini tugas yang mulia dari
ahli hadis, meneliti satu orang ini diterima atau tidak riwayatnya, orangnya begini, harus kenal setiap riwayat itu. Maka ahli hadis adalah pekerjaan yang paling sulit, ya kan? Baik, ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i mengatakan, al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisus syayatin. Ilmu itu apa yang di dalamnya ada haddatsana, yaitu ilmu hadis. Haddatsana fulan sampai Nabi. Adapun selainnya adalah waswas syaiton. Coba. Ucapan Imam Syafi'i. Jadi ilmu itu apa yang di dalamnya terdapat haddatsana, ilmu hadis, ilmu Quran. Karena itu pokoknya. Adapun selainnya adalah waswas syaiton. Begitu. Maka sedikit sekali orang yang mempelajari ilmu agama, lebih semangat mempelajari ilmu dunia. Baik. Pesantren sama sekolah umum ramai mana? Sekolah umum. Begitu. Pesantren sepi. Baik. Padahal ilmu yang pertama yang harus dia pelajari adalah ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Kemudian kata beliau, waqad kana hadza huwa ilmu salaf, dan inilah ilmu salaf dulu. Ilmu salaf itu ilmu pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang masih dekat dengan mereka adalah Al-Quran Sunnah pemahaman sahabat. Kitab-kitab zaman dulu itu ringkas-ringkat, ya kan? Akidah wasithiyah kecil, tipis. Sekarang disarah sampai 1 jilid, ada yang 2 jilid. Coba. Orang zaman dulu dijelaskan ini Al-Quran, ini hadis, ini ucapan sahabat, mereka sudah paham. Begitu. Karena semakin kesini seperti lampu ini ya, lampu itu semakin ke bawah semakin redup. Mereka yang dekat dengan masa-masa yang baik, masa-masa yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, jelaskan ini Al-Quran, ini hadis, ini ucapan sahabat, sudah beres. Kita terkadang syarah disarah lagi, ya kan? Ini kitab syarah, ini kitab penjelasan, masih dijelaskan lagi. Terkadang belum paham, dijelaskan lagi. Makanya ilmu salaf itu ringkas, ilmu khalaf banyak ungkapannya, tapi hakikatnya hanya sedikit. Baik. Kata beliau, wa kana hadza ilmu salaf, inilah ilmu salaf dulu. Alaihim rahmatullah, semoga rahmat Allah atas mereka. Tsumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa. Kemudian banyak sekali ucapan-ucapan setelah mereka yang tidak bermanfaat. Begitu. Ya. Mungkin gaya bahasa, kosakata banyak sekarang, dulu sedikit, tapi ilmunya tetap masih banyak orang yang terdahulu. Makanya kita harus ikut mereka. Baik. Mereka ucapannya ringkas. Qala Allah, qala Rasulullah. Coba kitab-kitab zaman dulu, Syekhul Islam, Ibnul Qayyim, tipis-tipis. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tipis-tipis. Sekarang disarah 1 jilid, 2 jilid, tebal 3 jilid, 4 jilid. Ringkas. Baik. Tapi maknanya sungguh sangat padat. Fal ilmu fis salafi aktsar. Maka ilmu yang ada pada salaf kita itu banyak, barokah. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Dan ucapan setelah mereka banyak. Begitu. Baik. Jadi beda ya ucapannya. Ilmu pada salaf itu banyak. Yang kedua beliau katakan ucapan pada orang setelah mereka adalah banyak. Yang pertama ilmu, yang kedua ucapan. Sekarang ungkapannya aja yang banyak. Terkadang bawa satu hadis atau bawa satu ayat, jelaskan 2 jam, 3 jam. Begitu. Baik. Padahal Nabi mengatakan ketika dalam khutbah, termasuk fikih seseorang itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Jadi kalau orang bisa meringkas ucapannya, singkat, padat, ilmiah, kayak majalah ya, singkat, padat, ilmiah itu lebih bagus daripada banyak bicara. Terkadang bahasnya ini sampai, nggak karu-karuan kemana, ya kan? Bahasnya fikih sampai akidah, sampai warisan sampai ini. Nah, begitu hebat ustadznya, bukan seperti itu. Terkadang jamaahnya sudah bingung ini sampai mana. Ditanya taklimnya apa? Nggak tahu. Ustadznya luas sekali menjelaskannya. Baik. 1 hadis 2 jam loh. Daurah padahal itu. Begitu.
Judulnya ini tapi yang dibahas sampai yang lain. Baik. Salaf sedikit ungkapannya, ilmu dan barokahnya sangat banyak. Orang belakangan ungkapannya banyak, ucapannya banyak, tapi faidahnya sedikit. Makanya para ulama mengatakan thariqatus salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Ilmunya para salaf itu yang pertama lebih berilmu, lebih hikmah, lebih selamat. Begitu. Ini ilmu salaf, kata para ulama. Jadi lebih berilmu, lebih hikmah, dan lebih selamat. Makanya kita ini jangan jauh-jauh dari mereka. Jadi kita membaca sebuah kitab, mendengarkan sebuah ceramah, nggak ada sama sekali qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala tabi'in, qala ulama. Tinggalkan. Itu majelis yang sia-sia. Sehingga ada orang yang mengatakan setelah taklim, ustadznya lucu sekali, ya kan? Baik. Jadi yang diambil bukan ilmunya, lucunya. Sehingga sekarang itu pinter ngomong sudah jadi ustadz. Ini yang masuk dalam pembahasan kita ini. Pinter ngomong, pinter guyon, pinter molak-malik kata, kosakata, sudah jadi ustadz. Yang penting jamaahnya seneng, senyum, cekakaan, guyu-guyu, udah hebat sekali. Padahal kalau kita lihat dalilnya itu satu aja berat sekali. Kalaupun keluar satu dipelintir-pelintir, subhanallah. Ya, makanya kita ini jangan jauh-jauh dari orang tua kita, yaitu para ulama kita. Kita harus dekat dengan mereka. Baik. Karena mereka adalah warisan para nabi. Ya. Nabi SAW mengatakan, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafiri. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, harta tidak. Hanyalah mereka mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambilnya ilmu tadi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Jadi warisan Nabi itu ilmu, para ulama, maka kita harus jaga mereka. Ya, ketika Abu Hurairah datang ke pasar, manusia sedang jual beli, ya, asik jual beli, Abu Hurairah mengatakan, antum hauna wa mirasu Rasulillahi yuqsam fil masjid. Kalian masih di sini toh, masya Allah. Padahal warisan Nabi sedang dibagi-bagi di masjid nih. Mereka kaget, langsung lari semuanya ke masjid. Ketika mereka sudah berada di masjid, nah apa yang dibagi? Adanya halaqah Quran, halaqah ilmu, halaqah nahwu shorof, misalnya seperti itu ya. Kembali lagi sama Abu Hurairah, kamu bohong sama kami. Mana warisan Rasulullah? Apa yang kalian lihat di sana? Hilaqul dzikr, majelis-majelis ilmu. Itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kalau dunia kerutuk-kerutuk, diumumkan, misalnya besok di Masjid Al-Islam ada pembagian sembako. Dengan besok malam Jumat ada taklim rutin di Masjid Al-Islam. Rame mana kira-kira? Rame sembakonya apa rame taklimnya? Sembakonya. Begitu. Yang nggak biasa ke masjid aja Idul Adha bantu-bantu apa itu? Blekoteh ya istilah kita. Bantu etel-etel ngantri semuanya ke masjid rutin. Idul Fitri nggak berangkat padahal. Idul Adha semua keluarganya disebar, kamu ke sana masjid itu, kamu bapak di sini nanti. Subhanallah. Dunia. Sehingga Nabi mengatakan seandainya dalam sholat 5 waktu itu ada tulang yang ada dagingnya sedikit, manusia akan berangkat semuanya ke masjid, sekalipun dengan merangkak. Sampai berangkang dilakoni tekong. Begitu, subhanallah. Ini ya. Makanya Nabi katakan dunia itu hulwatun hadirah, manis dan hijau. Menipu kebanyakan manusia. Ya. Baik. Yang seharusnya dipelajari, diambil, malah lupa, yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Taib. Kemudian beliau menukilkan ucapan Hammad ibn Zaid. Qultu li Ayyub as-Sikhtiyan. Hammad ibn Zaid ini pernah berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyan. Beliau katakan, al-ilmul yawma aksaru aw fi ma taqaddam
ilmu orang hari ini itu lebih banyak atau ilmu orang yang terdahulu? Itu pertanyaannya. Pertanyaan siapa? Hamad ibn Zaid kepada Ayyub As-Sikhtian. Ilmu orang hari ini lebih banyak atau ilmu orang yang terdahulu? Apa jawab beliau? Al-kalamul yauma aksar. Ucapan hari ini lebih banyak, kalimatnya lebih banyak, kosakatanya lebih banyak, gaya bahasanya lebih banyak. Wal ilmu fima taqaddam aksar. Sedangkan ilmu yang terdahulu itu lebih banyak. Lihat jawabannya. Al-kalamul yaum, ucapan hari ini. Yang kedua beliau jawab wal ilmu fima taqaddam. Yang pertama kalam, yang kedua ilmu. Beda kan? Baik. Kalau masalah ilmu, banyak orang terdahulu ringkas, singkat, padat, ilmiah. Kalau orang zaman sekarang banyak ngomongnya, sedikit ilmunya. Baik. Ini kenyataan, begitu ya. Baik. Selesai kita. Al-Maqit Ar-Rabi. Sebelum kita pindah ke Maqit Al-Khamis, saya bawakan ucapan Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin dan Ibnu Abil Is dalam Sarah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, "Inna kalamal mutaqaddimin qalilun katsirul barakah." Ucapan orang-orang terdahulu itu sedikit, akan tetapi banyak barokahnya. Wa kalamul mutaakhirin katsirun qalilul barakah. Sedangkan ucapan orang-orang belakangan itu banyak, akan tetapi sedikit barokahnya. Itu kata apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Abil Is dalam Sarah At-Tahawiyah. Ini nyata dan mungkin hari ini kita rasakan seperti itu ya. Baik. Makanya kita harus bisa pandai-pandai mengambil ilmu dari seorang guru. Selesai kita Al-Maqit Ar-Rabi. Apa Maqit Ar-Rabi tadi? Sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Itu memfokuskan semangat kepada ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Jadi yang wajib kita pelajari. Begitu. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh nggak belajar bahasa Inggris? Kata beliau apa? Apa? Kalau tidak salah beliau menjawab boleh. Kalau sudah faham ilmu Al-Quran dan sunnah. Boleh kalau digunakan untuk berdakwah. Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain, sedangkan bahasa Arab kita belum bisa, Al-Quran belum bisa, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho belum bisa, gak boleh kita mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Gak boleh, haram. Ini dulu anak-anak kita pelajari ini, ajarkan kepada mereka. Begitu. Alif, ba, ta sampai bisa membaca Al-Quran, sampai mereka bisa membaca dalam sholat-sholat mereka. Baik. Kemudian Al-Maqidul Khamis, Maqid yang kelima dari pengagungan terhadap ilmu adalah sulukul jadatil musilati ilai, menempuh jalur atau jalan yang telah digariskan. Ya, menempuh jalur atau menempuh jalan yang telah digariskan. Jadi para ulama kok dulu bisa belajar cepat seperti apa? Nah, kita harus ikuti jalannya seperti apa. Begitu. Jangan kita mencari cara-cara sendiri. Ya, mungkin kita sampai. Nah, mungkin kita sampai ke Bandar Sakti. Apa Bandar Sakti sini ya? Bandar Sakti apa Bandar Sakti? Bandar Sakti. Cuma misalnya yang A lewatnya jalur mana misalnya? Jalur yang cepat. Yang B lewatnya jalur yang jauh. Sama-sama sampai, tapi cepat yang mana? Cepat yang A. Jalur yang sudah digariskan, yang paling cepat. Begitu. Yang ini muter dulu baru sampai. Baik.
Maka kita harus mengikut jalur yang sudah digariskan. Seperti apa sih para ulama dulu belajarnya sehingga mereka cepat sukses. Begitu. Ya, kita harus kenali. Toib. Kata beliau, likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Setiap segala sesuatu yang dicari pasti ada jalan yang akan menyampaikan kepadanya. Pasti ada jalannya. Begitu. Urusan agama, urusan dunia, pasti ada jalannya. Ya kan? Sabar, kita kan kadang nasihati orang ya, sabar pasti ada jalannya. Ya kan? Sabar pasti ada jalannya. Nah, segala sesuatu yang dicari pasti ada jalannya yang akan mengantarkan kepadanya. Faman salaka jadatal matlubi au qafathu alaihi. Apa sekalian azan dulu? Baik, kita lanjutkan. Jadi maket yang kelima yaitu menempuh jalur yang telah digariskan. Dan setiap segala sesuatu yang dicari atau dicita-citakan pasti ada jalan yang akan mengantarkan kepadanya. Maka barang siapa yang menempuh jalan yang telah digariskan, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Wa man adala anha lam yadfar bimatlubihi.
Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang telah digariskan, maka dia tidak akan sampai kepada apa yang dia cita-citakan. Fa inna lil ilmi tariqan man akhtaaha dhalla wa lam yanalil maqsud. Dan sesungguhnya ilmu itu memiliki jalannya. Ilmu agama itu caranya seperti apa kita mencari sudah digariskan oleh para ulama. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Bagaimana sih mereka belajar di masa yang sudah tua, tapi mereka berhasil, sukses. Dengan apa mereka memulai? Seperti apa semangat mereka? Ya, jadi kita belajar dari mereka. Maka siapa yang keliru atau memilih jalan yang lain, dhalla walam yanalil maqsud, maka dia akan tersesat dan dia tidak akan mendapatkan cita-citanya. Baik. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan, terkadang dia pakai jalan yang lain dapat faidah, bersama itu dia mendapatkannya dengan jerih payah yang sangat. Ya kan, kesasar-sasar dulu, berhenti-berhenti, tanya-tanya orang. Padahal sudah digariskan, kamu lurus saja nanti mentok ada perempatan belok kiri. Yang ini, cobalah cari jalan lain. Makanya ada orang yang mengatakan banyak jalan menuju surga. Enggak bakal antum sampai surga. Ya kan? Ya jalannya sudah digariskan. Nabi pernah menggariskan satu garis yang lurus, kemudian menggaris garisan yang banyak di kanan dan di kiri dari garis yang lurus tadi. Nabi katakan ini loh jalan Allah. Sampai Nabi katakan taraktukum ala mahajjatin baydha, aku tinggalkan kalian seperti perumpamaan putih jernih. Ini loh jalannya, jelas begitu. Dan Nabi terangkan ini yang kanan kiri ini jalan-jalan syaitan, di atasnya ada syaitan yang menyuruh kepada jalan tadi. Sudah terang sebenarnya, tapi orang belakangan datang mewarnai yang putih tadi, sehingga Islam terpecah menjadi 73 golongan. Sulit hari ini untuk mengenali apa? Kebenaran. Tapi kita tetap memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bisa jadi orang yang tidak melalui jalan tadi mendapatkan faidah, tapi faidahnya sedikit, bersama itu apa? Didapat dengan jerih payah yang sangat. Orang yang melalui jalan tadi cepat, ya kan? Cepat sampai dia, cepat bisa. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'in Muhammadu Murtada bin Muhammadin Zabidi. Dan sungguh jalan ilmu ini telah disebutkan oleh Muhammad Murtada dengan kalimat yang mencakup, yang ringkas, yaitu Muhammad Murtada ibn Muhammad Az-Zabidi, pemilik Tajil Arush, kitab Tajil Arush. Tajil Arush itu syarah dari kamus Arab ke Arab. Nah, beliau punya syarahnya, dijelaskan. Fi mandumatilahu, dalam bait syairnya yang beliau beri nama Alfiyatus Sanad. Alfiyat Sanad. Yaqulu fiha, beliau berkata di dalamnya, fama hawal ghayata fi alfi sana. Seseorang tidak akan bisa meraih apa yang dia cita-citakan sekalipun dia meraihnya dalam waktu 1000 tahun. Begitu ya. Kalau nggak pakai jalannya sekalipun 1000 tahun, ya nggak sampai tujuan. Sampai pun lama, sampai 1000 tahun. Yang ini hanya 2 jam mungkin. Ini 1000 tahun muteri dunia dulu. Oh, ternyata di sini. Yang ini sudah digariskan sehingga dia cepat apa? Sampai. Sakhsun fakhud min kulli fannin ahsana. Maka beliau terangkan, maka ambillah dari setiap bidang ilmu yang paling bagusnya, yang paling intinya. Kalau sekarang misalnya ada matan kitab itu kitab tipisnya, begitu. Seperti misalnya kita baca kitab yang ringkas-ringkas saja, misalnya Manhajus Salikin, itu ringkas. Jangan kita baru belajar sudah kitab Al-Mughni 16 jilid. Baru belajar sudah pakai kitab Mughni, kitab fikih yang 16 jilid. Kita ambil yang ringkas saja, Manhajus Salikin. Kitabnya tipis, tapi ketika kita mempelajari ini yang
16 jilid tadi sudah kerangkum ke kitab ini. Sebenarnya ini ada kitab tebalnya beliau. Makanya beliau tulis apa? Khulasatu Ta'dhimil Ilmi, ringkasan dari kitab Al-Ilmu beliau, dari Ta'dhimul Ilmi. Jadi ada kitab besarnya, kemudian diringkas beliau menjadi tipis. Begitu. Jadi kita nggak perlu membaca kitab tebalnya. Kitab tipis ini kita sudah dapatkan semuanya. Kita sudah dapatkan poin-poinnya. Nah, para ulama dulu seperti itu. Baik. Dalam kitab yang juga diteraskan oleh Syekh Abdul Aziz seperti itu. Jadi dalam masalah akidah misalnya, akidah yang tipis-tipis dulu, matannya itu dipahami sebelum syarahnya yang panjang lebar sampai 2 jilid 3 jilid. Dengan kita membaca kitab singkat ini, kita sudah bisa memahami poin-poin yang ada di 16 jilid tadi. Ya. Baik. Kata beliau seperti itu. Jadi ambillah dari setiap bidang ilmu itu inti-intinya. Bihifdzi matnin jami'in rajih, dengan cara menghafal sebuah matan yang menghimpun inti-inti dari ilmu tersebut. Kalau dalam bahasa Arab tadi saya katakan matan, matanya, bukan mata ini. Ya kita nyebutnya bahasa Indonesia ya matanya, tapi artinya bukan mata ini, tapi kitab kecilnya, kitab ringkasnya. Kalau kita baca ini, kita sudah bisa menghimpun kitab yang besar tadi. Ta'khudhuhu ala mufidin nasihin, ya. Kamu ambil matan tadi, pemahamannya dari seorang yang mufid dan nasih. Nanti beliau jelaskan ini. Jadi kita belajar dari seorang guru itu dengan ada pada dirinya 2 sifat, yaitu sifat yang pertama mufid, bisa memberikan faidah, emang dia bidangnya dalam ilmu tersebut. Yang kedua nasih, bisa dijadikan suri tauladan. Gak mungkin toh kita belajar dari seorang yang misalnya ilmu kedokteran, kita belajarnya sama ilmu kita maunya dokter manusia tapi belajarnya sama dokter hewan, gak ketemu, ya kan? Dokter hewan suntiknya segini, ya kan? Gelombongnya itu, toh ya, gak bisa kita. Jadi dari mufid yang bisa memberikan faidah, yang emang dia kompeten dalam ilmu tersebut, bidangnya dia kuasai. Yang pertama bisa dijadikan apa? Qudwah. Bisa memberikan contoh yang baik kepada santrinya. Nah, seperti itu caranya. Jadi awal-awal dari penuntut ilmu janganlah baca kitab-kitab yang tebal, yang tipis-tipis dulu. Begitu. Jangan langsung yang tebal. Ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Keracunan kita nanti baca kitab yang besar itu tadi, pingsan kita, nggak kuat, ya kan? Belum belajar muhtarat sudah pegang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, fa'ala yaf'ulu belum lulus, ya kan? Huwa muahum domirnya belum lulus, karena dia nggak sabar langsung pegang kitab-kitab yang besar, nggak mungkin. Baik. Jadi caranya seperti itu ya. Baik, misalnya dalam ilmu nahwu muhtarat itu sudah ringkas. Jangan langsung mulakhos, jangan langsung qatur nada yang tebal-tebal kitab nahwu itu. Jangan dulu. Muhtarat dulu selesaikan, sudah paham kaidah-kaidah secara global, secara umum, nanti pindah ke mulakhos. Ini mulakhos itu ringkasan, muhtarat itu ringkasan dari mulakhos. Nanti kitab qatur nada terus tinggi yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi bubur dulu lah makannya, bubur dulu, ASI dulu, bubur dulu, ya. Nanti nasi yang digiling, kemudian nasi utuh. Nah seperti itu. Jangan langsung apa? Bayi dikasih pecel lele, ya sehat bagi kita, ya bagi bayi ya kejang-kejang, ya kan? Baik, seperti itu. Kemudian kata beliau, fatarikul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayn. Maka jalan untuk mendapatkan ilmu itu bisa dijelaskan dalam 2 perkara. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang mau mengambilnya,
mengambil dua perkara tadi, maka dia dikatakan seorang yang mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaih. Karena dia mencari ilmu tadi melalui jalan yang mungkin dia akan sampai kepada ilmu tersebut. Jadi jalan ilmu itu bisa dijelaskan dalam 2 poin. Siapa yang mengambilnya, kata beliau, maka dia dikatakan seorang yang mengagungkan ilmu, dan dia akan sampai kepada apa yang dia cari. Fa'ammal amrul awal. Jam berapa? Sudah ada 1 jam belum? Sudah ada? Belum. Yes, kita lanjutkan. Kurang dikit. Kita yang jelaskan yang pertama ya. Fa'amrul awal, perkara yang pertama, fahifdzu matnin jami'in lirrajihi. Tadi sudah diterangkan ini. Yang pertama, menghafal matan yang mencakup inti-inti daripada ilmu tersebut. Dalam ilmu nahwu kita ambil mutarot misalnya, yang tipis dulu. Begitu. Jangan kitab-kitab yang tebal dulu. Fala budda min hifdhihi, dan ini harus dihafal. Kaidah dasar itu harus dihafal untuk membaca kitab. Ini isim. Sudah belajar isim belum? Tanda-tanda isim dihafalkan. Ini huruf. Ini fiil, fiil madhi, fiil mudhari', masdar. Sudah belajar belum? Fiil amr, ya kan? Baik. Fiil madhinya apa? Masdarnya apa, biasanya dihafalkan seperti itu. Nah ini dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan ya nggak bisa. Ilmu itu harus dihafal. Al ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di lembaran. Sampai ada yang bertanya kepada Imam Bukhari, ya Imam, antum ini hafalannya kok kuat sekali? Kata beliau apa? Banyak melihat kepada kitab, sering di murojaah, sering dihafal. Itu kuncinya agar kita ini tetap hafal. Motornya libur 2 tahun misalnya, buka nggak dibuka ya 2 tahun ya, nanti jamuran ilmunya seperti itu. Ya, ilmu itu harus dihafal. Ya, ilmu itu harus dihafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifz. Coba perhatikan kalimat beliau. Barang siapa yang mengira dia akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, fa innahu yatlubu muhalan. Sesungguhnya dia sedang mencari sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Gitu. Baik. Semangat belajar mutarat tapi nggak mau menghafal kaidahnya. Dia mencari sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Nggak bisa, harus dihafal. Begitu ya. Syekh Ibnu Utsaimin pernah mengatakan, hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna aktsar min tifa'ina bima qara'na. Dulu kami itu sedikit menghafal, banyak membaca. Ternyata apa yang kami hafal itu lebih banyak manfaatnya daripada apa yang kita baca. Kita baca toh begitu. Dengan kita hafal lebih bermanfaat yang kita hafal. Jadi santri, anak, antum semuanya santri. Santri bukan yang ada di pesantren, semuanya pesantri, semuanya penuntut ilmu. Thalabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Kita ini semuanya santri. Santri wajib menghafal. Kalau hafalannya lemah, pakai buku. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ulama rajin menulis, ya kan? Ikat ilmu dengan tulisan. Kalau ilmu itu kalau nggak diikat, pergi, irtahal, pergi dari kita. Maka ikat dengan ilmu, rajin-rajin menulis, ya kan? Baik. Jadi kalau nanti lupa bisa dilihat kitabnya, tapi tetap dihafal. Baik. Jadi dihafal ya. Para ulama mereka rajin menghafal. Beliau ringkas kitab ini tujuannya apa? Untuk dihafal para santri. Dalam muqaddimah pernah kita sampaikan. Ya, jadi tujuannya beliau ringkas dari kitab tebalnya itu tujuannya untuk dihafal. Salaf kita itu rajin ngapal. Kalau antum melihat ceramahnya para masyayikh, nggak ada yang bawa kitab, lepas tangan, ya kan?
lepas tangan. Tapi ketika mereka membawakan hadis, membawakan ayat, kayak lihat. Ayat kadang disebutkan surat dan ayatnya, membawakan hadis disebutkan riwayatnya. Subhanallah, sungguh menakjubkan ilmu mereka. Karena rajin menghafal. Dan yang kedua diamalkan, itu untuk memperkuat apa? Memperkuat ilmu kita. Baik, kita selesaikan yang pertama. Wal mahfudul muawwalu alaihi wal matnul jami'u lirrajihi. Begitu. Dan yang harus dihafal adalah matan yang mencakup poin-poin pada ilmu tersebut. Ail mu'tadalu inda ahlil fan, yaitu yang menjadi rujukan ahli ilmu dalam pembahasan itu. Misalnya dalam masalah akidah nih, masalah akidah, kitab apa yang paling ringkas dan kitab apa yang paling dijadikan rujukan para ulama, itulah yang harus kita hafal. Masalah fikih, kitab apa yang paling ringkas dan apa yang menjadi rujukan para ulama, itu yang harus kita hafal. Begitu. Sehingga dalam kita menyelesaikan kitab tipis ini, berarti kita telah mengambil poin-poin dari kitab yang besar. Baik, seperti itu. Ya, itu caranya agar kita mendapatkan ilmu. Ya, di sini alhamdulillah sudah belajar Mu'tarat, itu kitab yang paling ringkas, yang paling mudah untuk dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.